Ya, pokoknya ayat-ayat berkaitan dengan salam. Tujuannya satu, ingin menolak bala. Ingin selamat dari bencana, ingin selamat dari musibah. Gitu. Ya. Berarti ya menurut Ana mereka ini hanya mengikuti hawa nafsu pribadi aja Ustaz ya. Ya, mengikuti tidak hawa nafsu. berdasar kepada Al-Qur'an atau Sunnah gitu ya, Ustaz. Tidak ada dalil. Yang namanya akidah itu harus berdasarkan dalil. Nggak boleh kita, akidah ini kan perkara yang gaib. Yang gaib dari kita gitu. Kita tahu kalau dikabarkan oleh Allah. Allah yang tahu yang gaib. Jangan kita berbicara dengan hawa nafsu kita, ngarang-ngarang sendiri, nggak boleh. Mempersulit masyarakat. Berkhayal-khayal gitu ya Ustaz. Iya, berkhayal, kemudian membuat aturan yang mempersulit masyarakat. Gitu. Seperti yang tadi antum tanyakan masalah Rebo Wekasan. Itu kan dampak dari ini semuanya. Yang meyakini bahwasanya di bulan Safar ini ada banyak musibah. Ya kan? Akhirnya mereka melakukan apa? Di Rabu yang terakhir di bulan Safar mereka melakukan ritual. Ya, antum lihat nanti di Rabu yang terakhir di bulan Safar banyak, dan masing-masing daerah ini ritualnya macam-macam. Ya. Intinya mereka ingin menolak balak. Intinya mereka ingin menolak balak, melakukan ritual di Rabu yang terakhir di bulan Safar itu. Ada sebagian mereka melakukan apa yang dinamakan dengan sholat Rebo Wekasan. Ada sholat sendiri Ustaz? Ada sholat Rebo Wekasan. Itu nama mereka sendiri. Kalau mungkin di luar negeri lain lagi mungkin. Ya. Tapi yang jelas Rebo itu Rabu. Kalau Wekasan kan terakhir. Ya, yang pungkas gitu. Rabu yang terakhir. Itu ada sebagian mereka melakukan sholat ini. Itu sholat 4 rakaat. Dengan 1 salam. 4 rakaat 1 salam di waktu duha di hari Rabu itu. Kemudian nanti rakaat yang pertama baca Al-Fatihah, ya, baca surat apa gitu, berapa kali. Kemudian ada Al-Ikhlas, ada surat Al-Mu'awwidhatain, ya, An-Nas dengan Al-Falaq. Ya. Surat-surat perlindungan gitu ya. Ya, itu mereka ya, surat-surat perlindungan. Iya, Ustaz ya. Ya. Kemudian setelah salam mereka mengatakan atau membaca firman Allah, wallahu ghalibun ala amrihi. Ya. Mereka baca berapa kali? Mereka baca. Allah alam berapa kali penjelasannya, tapi itu semua intinya ingin menolak balak tadi kan. Wallahu ghalibun ala amrihi. Maksud mereka ingin menolak balak gitu. Ini dilakukan oleh sebagian orang. Ada yang lain, ya, dia apa yang dia lakukan? Dia menulis ayat Salamun ala Nuhin, ya kan? Salamun ala Nuh. Jadi ayat-ayat yang di situ ada ucapan salam, keselamatan. Ditulis kemudian ditaruh di panci, di tempat air misalnya. Kemudian diisi air, kemudian disuruh minum. Airnya diminum Ustaz? Airnya diminum. Bekas tulisan tadi Ustaz? Ya, tulisannya di luar. Oh, tulisannya di luar. Tulisannya di luar, itu untuk naruh airnya diminum. Ada sebagian dibagi-bagi, itu dibungkus pakai plastik, ya, kemudian nanti dibagi-bagi. Siapa yang datang dikasih plastik yang air yang isinya tadi ditaruh di panci yang di situ ada tulisan ayat-ayat yang isinya tentang salam. Ini tadi. Yang nulis siapa Ustaz? Yang nulis siapa salam. saja? Siapa saja ya? Ya mungkin yang di situ tokohnya. Ya pokoknya ayat-ayat berkaitan dengan salam. Tujuannya satu, ingin menolak bala. Ingin selamat dari bencana, ingin selamat dari musibah. Taib, ini dari mana dari seperti ini? Ya kan? Keinginannya baik, ingin menolak bala, ingin selamat dari bencana, tapi bukan dengan cara seperti ini. Ya, ini justru kita dikhawatirkan yang seperti ini sebab terjadinya bencana. Kenapa jadi sebab terjadinya bencana? Karena menyelisih sunnah Rasul. Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka adalah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW, dia akan tertimpa fitnah, yaitu tertimpa kesyirikan, aw yusibahum adzabun alim, atau tertimpa azab yang pedih. Ya, jadi dikhawatirkan melakukan amalan ini justru
menjadi sebab musibah. Karena dia melakukan amalan yang tidak disyariatkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dalilnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Perkara yang paling jelek itu adalah yang diada-adakan. Ini dosa besar yang seperti ini. Berarti masuk syirkul akbar ya Ustaz, masuk syirik Terkadang bisa sampai syirik besar. Karena ana dengar ada sebagian daerah, di daerah antum ya. Ya, Allah alam. Kita nggak nyebutkan daerahnya, katanya sempat ada tumbal segala. Tumbal ya supaya yang lainnya selamat dari bencana, gitu ya. Iya, Ustaz. Sampai meninggal orang. Iya. Allah musta'an. Ini kan dikhawatirkan. Ya. Ini sudah mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Ya, tumbal untuk siapa? Kalau memang dia adalah, ini ada beberapa penyimpangan yang jelas di sini. Kalau itu adalah untuk selain Allah, jelas ini adalah kesyirikan. Ya, karena menyembelih ini adalah ibadah. Kalau diserahkan kepada selain Allah, syirik besar bahkan. Orang yang ridha dibunuh dan menjadi tumbal, itu musyrik dia. Kalau dia ridha untuk dipersembahkan kepada selain Allah, maka dia meninggal dalam keadaan musyrik. Tapi kalau dia tidak ridha, dipaksa, ya, dilempar misalnya, ya, ditumbal dalam keadaan dia terpaksa, ya, yang dosa berarti yang memaksa dia. Adapun yang dipaksa, maka dia tidak masalah, dia tidak mendapatkan dosanya. Kemudian yang kedua dikhawatirkan juga, ya, selain syirik besar itu udah cukup, dia menjadi dosa yang memberatkan gitu ya. Apalagi kalau dia sengaja bunuh diri, dosa lain lagi. Ya, dosa bunuh diri. Iya, ini juga termasuk ya penyimpangan dan juga dosa. Maka ini sampai kepada kesyirikan. Tapi kalau hanya sekedar seperti tadi melakukan sholat ya di waktu duha misalnya dengan cara yang tadi kita sebutkan, ya hanya sampai pada bid'ah saja. Ya, tidak sampai kepada kesyirikan. Jadi dilihat apa yang dilakukan. Ya, bisa sampai kepada kesyirikan kalau memang ada penyerahan ibadah kepada selain Allah, dan hanya pada batas bid'ah kalau memang hanya bid'ah saja yang dilakukan. Iya. Terus begini Ustaz, Ya. Misalkan teman nih udah Anda kasih jawaban seperti yang antum jelaskan tadi, Ya. Terus dia bertobat lah dari melakukan perbuatan yang ada di bulan Safar, atau dia meyakini, Ya. Apakah tobatnya ini diterima Ustaz? Ya. Nabi SAW mengatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi kalau memang tahun kemarin dia masih melakukan terbuwakasan, ya sekarang alhamdulillah sudah tahu. Kalau sudah tahu, ya bertobat kepada Allah dengan cara menyesal kenapa dulu melakukan yang demikian. Kemudian dia meninggalkan, ya berarti tahun ini nggak usah ikut rebu wakasan dan lain-lain. Kemudian dia bertekad di masa yang akan datang untuk tidak mengulang lagi. Maka orang yang demikian seperti orang yang tidak punya dosa. Ya, jadi apa yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya masih meyakini yang demikian, masih melakukan amalan yang dilarang, maka kalau dia bertobat dianggap sudah tidak melakukan dosa itu lagi. Ya, sudah kosong, sudah kosong dan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Ya.